Ketika baca satu surat dengan surat yang lain, itu wajahnya berubah jadi nenek-nenek. Baca di surat berapa lagi, ayat berapa, berubah lagi jadi perawakan besar. Wajahnya hitam. Dari pintu belakang, aku lihat ada makhluk tinggi besar, perempuan pakaian adat Jawa gitu dengan sinden dan lengkap lah gitu. Satu lagi anak kecil. Dan ternyata setelah suaminya ini meninggal, tanteku ikut meninggal. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan narasumber kita kali ini akan menceritakan tentang kejadian tantenya yang disantet dan juga dipelet sampai menjadi tumbal pesugihan hingga meninggal dunia. Narasumbernya udah ada di samping gue, kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Mbak Lina, apa kabar Mbak? Baik, Bang. Mbak, ini kan kejadiannya ini menimpa Tante Mbak Lina ya? Iya, betul. Boleh ceritain sedikit tentang kejadiannya, Mbak? Kejadiannya sih berawal dari tahun 2002 sih ketika Tante menghilang. Nah, terus setelah menghilang itu baru tahu kita ternyata sudah diam-diam menikah. Dan baru tahu juga beberapa tahun setelahnya kalau dipelet. Dan dipeletnya itu bukan cuma Tante, tapi nenek juga ikutan dipelet gitu kan. Nenekku ikutan dipelet. Ada yang ngasih kabar untuk menghilangkan pelet itu harus nyebrang laut. Sedangkan kita semua kesulitan karena Tante ini nggak boleh keluar rumah sama sekali lebih dari 10 meter. Di 2010 kebetulan nenek meninggal. Akhirnya dari Tante diajak pulang kampung dari Jawa ke Sumatera. Dan setelah nyebrang laut, peletnya hilang tiba-tiba. Habis itu ketemu sama dinikahkan sama kakaknya dengan laki-laki yang jadi suami ketiga. Di pernikahan ini kita juga nggak tahu, kita semua keluarga mengira aman, sudah bahagia hidupnya. Ternyata ada sesuatu yang terjadi. Jadi tahan dulu Mbak ceritanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari Mbak Lina, tonton videonya sampai habis. Dan gue sebelumnya mau infoin dulu kalau misalkan teman-teman mau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung DM aja ke IG-nya Lentera Malam, yaitu ada di @lenteramalam.id, atau mungkin linknya gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman langsung aja DM kalau mau jadi narasumber di Lentera Malam. Sekali lagi buat kalian yang penasaran sama cerita dari Mbak Lina, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Awalnya sih dari tahun 2002 ketika Tante itu tiba-tiba menghilang. Karena di keluarga besar ibu itu anak perempuan cuma 2, ibuku sama Tante. Jadi ketika dia menghilang otomatis ribut satu keluarga. Nah, dicari ke teman-temannya nggak ada, ke semuanya pokoknya dihubungi nggak tahu. Kita semua nggak pada tahu akhirnya. Cuma di tahun 2003 aku sih yang pertama tahu. Aku yang pertama tahu dia itu ternyata ada di Bandung, dan kita itu belum tahu apa-apa yang terjadi sama dia, kenapa dia menghilang, terus kenapa dia tiba-tiba lost contact sama keluarga. Di 2004 dia balik lagi ke Bekasi, kontrak rumah di dekat rumah ibuku, tapi di situ dia seperti nggak mau mengakui kakaknya. Semua keluarga kakak-kakaknya dia nggak mau mengakui. Bahkan ke ibuku sendiri pun dia nggak mengakui gitu kalau misalnya itu tuh kakaknya. Ini nggak mengakuinya ini lupa atau dia sengaja nggak mau mengakui gitu?
nggak lupa sih tahu, tapi nggak mau. Biasanya kan sebelum kejadian itu ngobrol kita ya, sama aku sama adik-adik juga kita bercanda ngobrol. Cuma pas setelah kejadian dia menghilang 2002 itu tiba-tiba dingin. Oh, bukan lupa ingatan ya? Bukan, tiba-tiba berubah jadi dingin, kaku, nggak mau kenal. Kalau ibu kan kalau pagi ke pasar, jadi kalau pagi itu dia datang ke rumah. Nah, ibuku pulang dari pasar, dia pergi gitu. Jadi emang bener-bener nggak mau berhubungan sama sekali sama keluarga. Awalnya itu ibuku udah mulai curiga-curiga gitu kan. Di keluarga aku itu termasuk yang percaya sama yang mistis. Sedangkan di keluarganya yang lain, om-omku itu nggak percaya gitu. Ini tahun 2000 gitu kan, masa masih ada sih yang kayak gitu. Akhirnya setelah diselidiki, ternyata memang laporan dari tetangga juga memang ada sesuatu sama si tante ini. Jadi tetangga bilang dia nggak boleh ke pasar, nggak boleh buang sampah, pokoknya nggak boleh keluar rumah lebih dari 10 meter, 5 meter, 10 meter itu nggak boleh. Jadi kalau udah keluar rumah itu pasti dicariin. Di situ ketika udah tahu tanteku diapa-apain sama suaminya yang kedua, ada yang ngasih tahu ini harus nyebrang laut gitu kan. Harus kalau mau, dia kan ternyata dipelet dia sama suami yang kedua ini. Dan bukan cuma tante aja yang dipelet, nenekku juga ikutan dipelet. Oh gitu? Iya, kalau tanteku dipelet supaya cinta dan nurut, kalau nenekku supaya nurut gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa, entah ngambil duit dari ibuku gitu ya, dari itu buat si tante ini. Nah jadi diem-diem ngambil duit. Dan kalau yang berhubungan misalnya gitu ya, ibuku suka bilang, ayo kita sembuhin nih dia nih gitu. Nenekku selalu nolak, nggak pernah mau. Kayak gitu. Jadi dia emang nggak pernah mau. Udahlah, nggak kenapa-napa kok. Ini sehat kok gitu. Nggak diguna-guna atau nggak dipelet, nggak diapa-apain gitu. Ya udahlah. Cuma ibuku tuh ya namanya adik perempuan satu-satunya, harus dijaga, harus dilindungin gitu. Gimana caranya supaya peletnya ini hilang? Paling nggak tuh hilang gitu. Ada yang ngasih tahu kalau biar hilang peletnya harus nyebrang laut, nyebrang air. Kita tuh bingung gitu, terutama aku sama ibuku sih. Kita bingung gimana caranya si bawa tante ini keluar, terus entah kita kemana gitu nyebrang laut. Karena jangankan bawa keluar gitu, untuk keluar 10 meter lebih jauh dari rumah aja itu nggak boleh sama suaminya. Pasti akan ada sesuatu lah pasti nanti, entah itu tante itu dipukul atau diapa gitu kan. Nah akhirnya kesempatan itu datang. 2010 nenekku meninggal di Padang, tante nih diajak pulang kampung ke Padang. Dari situ di kampung yang tadinya dingin, yang tadinya cuek, gak mau kenal sama keluarga, tiba-tiba berubah semua. Jadi tanteku yang sebelumnya aku kenal. Setelah di situ akhirnya keluarga berunding gimana caranya lepas dari suami yang kedua dan dinikahin sama orang di kampung gitu kan. Ternyata karena keluarga ibuku nih orangnya nggak terlalu percaya sama mistis, di sana ada kesalahan lagi. Oh, ini keluarga ibu ya? Iya. Bukan keluarga sendiri. Kalau keluarga tadi kan sempat bilang kalau keluarga Mbak Lina sendiri itu mempercayai ya? Iya, kalau keluarga ibu beda. Beda, nggak mempercayai. Jadi kalau dibilang, ini nggak mungkin, mustahil gitu kan. Kejadian lagi di sana. Cuma tahu luarnya aja, dia orang yang mapan dan sebagainya, udah cerai dari istrinya, akhirnya dinikahin lah sama si tante. 2010. Awalnya 2010 sampai 2012 itu aman. Semua aman, nggak ada kejadian apapun. Tapi tiba-tiba di 2012, tante ini nelpon tiba-tiba kalau dia nggak bisa lihat. Ditanya kan, awalnya gimana? Kenapa bisa tiba-tiba nggak bisa lihat? Kalau misalnya buta kan mungkin ada perlahan step by step. Ini tuh nggak, tiba-tiba langsung nggak bisa lihat. Nah, diceritain lah awalnya gitu kan. Buram dan tiba-tiba langsung hilang penglihatannya. Nah oke lah gitu. Dari situ karena aku emang orangnya sensitif,
awalnya sih curiga ya, kok tiba-tiba buta gitu, tiba-tiba nggak bisa lihat. Nggak mungkin nggak ada, kalau penyakit pasti ada sesuatu, ini enggak, ini pasti ada sesuatu nih di sana yang terjadi di sana di kampung itu. Nah, dibawalah ke Bekasi dulu awalnya, nginep di rumah ibuku. Di Bekasi itu memang udah curiga, aku sama ibuku udah curiga, cuma karena belum ada bukti, jadi kita ya udahlah mungkin emang karena penyakit. Pas pertama kali dibawa nggak mau makan, nggak bisa makan, jadi setiap kali nasi masuk itu langsung muntah lagi. Muntahnya itu bukan berbentuk makanan tapi cair, jadi setiap kali masuk keluar lagi, jadi badannya itu emang jadi berubah kurus kering. Akhirnya 2 hari di Bekasi, dibawa ke Bandung, karena kan keluarga ibu kebanyakan di Bandung. Ini suami barunya ikut gak? Enggak ikut. Jadi cuma tante aja sama anaknya. Oh, anaknya itu masih umur sekitar 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun. Nah, akhirnya dibawa ke Bandung, diobati, di CT scan, terus di pokoknya prosedur rumah sakit. Normal semua. Normal, nggak ada kejanggalan apapun. Mungkin di matanya ada sesuatu, itu pun nggak ada gitu kan, entah yang ada yang rusak atau apa, nggak ada, semua normal, baik-baik aja. Cuma karena keluarga ibuku tuh kakak-kakaknya nggak percaya, jadi tetap aja terus didorong ke rumah sakit meskipun hasilnya bagus. Ibuku di situ udah mulai makin kecurigaannya makin besar. Cuma belum bisa berbuat banyak gitu kan, karena lagi-lagi kalau di keluarga aku tuh di Padang itu harus atas izin laki-laki, jadi perempuan itu nggak bisa bergerak tanpa izin laki-laki. Jadi gimana nih gitu kan, yaudah bawa dulu berobat gitu, udah habis duit banyak di rumah sakit, udah obat-obatan semua masuk, tapi nggak ada perubahan sedikit pun, yang ada malah makin parah. Nah akhirnya ayahku ini tanyalah ke orang-orang, mungkin ada yang kenal sama alternatif gitu, kita sebutnya bukan kiai atau ustadz dulu, alternatif dulu. Nah ada yang ngasih tahu di Sukabumi, alternatif di Sukabumi. Nah, adik ibuku yang di Cakung ini akhirnya diajaklah ke Sukabumi. Tanteku juga ikut ke Sukabumi. Pas di Sukabumi itu, si ustadznya bilang, jadi setiap pasien itu diambilkan ayam. Nah, kalau yang terambil ayam biasa itu berarti dia memang penyakit medis. Tapi kalau yang diambil ayam warna hitam, ayam cemani, berarti ini memang ada sesuatu gitu kan. Ternyata yang terambil ayam warna hitam. Ya kan, ibuku udah feeling udah nggak enak nih. Duh, siapa nih yang punya kerjaan gitu kan. Ternyata ayam itu disembelih, dipreteli lah badan-badannya dari mulai kepala, otak, terus kulit. Dan ternyata di situ memang ada, dari matanya itu, di mata ayam itu ada serabut-serabut cacing yang bentuknya tipis kayak benang. Nah di situ di matanya tuh banyak. Nah ternyata yang bikin tante nggak bisa lihat itu si cacing itu. Tapi kalau di ayam bentuknya cacing, tapi kalau di matanya aslinya itu bentuknya ular. Jadi kalau kita buta kan kita semua gelap ya. Nah kalau dia itu nggak gelap, jadi dia di depan nggak bisa lihat, tapi kalau di samping lihat. Kalau samping kiri kanan gini dia kelihatan. Nggak bisa ngelihat lurus lah. Nggak bisa. Nah itu yang bikin dia buta tuh ularnya itu. Ular. Itu dari matanya. Dari usus ayam itu ketika dipreteli banyak benda-benda tajam. Entah itu silet atau beling atau paku, pokoknya benda-benda tajam yang bikin si tante itu nggak bisa kalau makan. Kalau makan kan di awal, tadi aku bilang di awal muntah, selalu muntah. Nah itu benda-benda tajam itu yang bikin dia muntah gitu. Jadi memang di mata juga ada, di ususnya juga ada. Terus udahlah dikasih air doa, dibawa ke rumah gitu kan, dimandiin sama air doa itu. Ketika berobat pagi, malamnya si tante ini lihat ular besar, kayak ular piton, mungkin piton batik ya. Ular piton yang besar batik itu keluar dari kamar tapi mengarah keluar rumah. Nah si ular itu
kita sih nggak ada yang ngeliat, entah dia melihatnya dalam mimpi atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi dia bilang udah mendingan, udah bisa lihat, udah mulai dari awalnya gelap, sekarang udah berbentuk putih gitu kan, udah mulai ada samar-samar cahaya-cahaya masuk. Aku tuh keluarga udah alhamdulillah gitu kan, ini udah sembuh, udah paling nggak udah sedikit ada harapan untuk sembuh. Nggak lama di Bekasi itu, di rumahku itu nggak lama, cuma sekitar 1 bulan. Karena dirasa udah sehat kan, akhirnya dipulang lagi ke kampung. Karena suaminya ditinggalin terlalu lama. Nggak lama dari situ, ternyata sakit lagi. Keadaannya parah lagi gitu. Nah, si tante ini akhirnya dijemput dari kampung ke Bekasi dulu awalnya. Nah, suaminya ditinggal. Nah, di Bekasi ini karena kecurigaan di awal itu sudah mengarah ke hal mistis gitu kan, jadi nggak dibawa berobat, nggak dibawa ke rumah sakit. Kita panggil alternatif lah gitu kan. Ibuku sama adiknya itu panggil alternatif. Nah, di sana sama alternatifnya itu seminggu 2 kali datang ke rumahku. Di sana tuh ternyata ketika si tante datang, berhubung di badannya ini udah ada puluhan jin, dan di rumahku memang ada penghuninya, jadi bisa dibilang penghuni di dalam rumahku tuh menolak kehadiran dari si tante ini. Jadi menolak. Nah, jadi si Ustadz berkedok dukun kali ya. Nah, si orang ini yang mengobati ini pertama itu dia menetralisir rumahku dulu. Jadi si rumahku tuh ada makhluk besar, tinggi besar gitu, mungkin ya genderuwo gitu kali ya. Jadi dihilangin dulu itunya. Setelah dihilangin baru ngobatin tante. Jadi pertemuan pertama itu menetralisir rumahku dulu. Setelah itu pertemuan kedua baru mengobati si tante. Nah, ternyata di situ tuh ada makhluk halus di situ. Awalnya kita nggak tahu. Ada makhluk halus apapun itu di situ, kita nggak tahu. Kita taunya cuma dia nggak bisa lihat penyebabnya apa gitu kan. Nah, ternyata dia bilang kalau di tubuh tanteku ini udah ada jin, beberapa jin gitu. Jinnya ini tidak bisa keluar dari tubuh tanteku tanpa seizin dukun yang menempatkan dia. Gitu. Jadi kalau dia mau keluar, dia harus izin dulu sama dukun yang menaruh dia di situ. Nah, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Si yang ngobatin tanteku ini cuma bisa meringankan aja. Nah, jadi dia kayak misalnya ada ular gitu kan di mata, itu coba dihilangin dulu. Benda-benda tajam di usus itu coba dihilangin dulu. Nah, itu dengan air doa itu kan bisa tuh udah normal. Gak lama karena prosesnya bolak-balik sih ya, dari Padang ke Bekasi, Bandung gitu kan. Jadi ketika sudah dirasa sembuh, dia pulang lagi, diantar ke kampung. Ternyata di kampung itu mengalami penurunan di kampung itu. Jadi ketika di sini sehat, dibawa ke kampung seminggu atau 2 minggu balik lagi turun drop. Nah, akhirnya sama omku ini yang di Bandung, udahlah dibawa ke Bekasi aja, kita obatin di Bekasi. Ketika diobatin di Bekasi, ayahku nggak mau sama orang yang sama gitu kan. Kita cari orang baru lagi nih gitu kan. Kayaknya sama dia seolah-olah tuh dipersulit, diperlambat. Akhirnya ketemulah dengan satu ustadz. Keluargaku ini nyebutnya bapak gitu kan. Nah, sama si bapak ini dicari tahu penyebabnya, tapi sebelum ayahku cerita ke si bapak ini udah tahu masalah dari si tante. Udah tahu, akhirnya pas ke rumah dia pun tahu kalau aku memang peka gitu. Jadi aku semacam perantara tante dengan jinnya itu. Obatilah si tante ini. Awalnya tuh biasa baca air doa. Nah, ada 2 botol situ dikasihnya. Yang 1 botol untuk diminum, yang 1 botol untuk dimandikan. Tapi 2 botol ini nggak boleh habis. Jadi harus bersisa paling nggak seprapat. Seperapatnya lah ya, untuk jadi biang lagi gitu. Nah, yang tadinya tante ini nggak bisa jalan, kan kakinya itu lumpuh dia di situ tuh. Sampai lumpuh. Tapi bukan lumpuh yang lumpuh gitu. Iya, tapi cuma lumpuh pincang mengarah ke lumpuh. Jadi kalau jalan itu dia meraba-raba tembok untuk jalan tuh, ngesot-ngesot juga iya.
Nah akhirnya 2 hari 3 hari minum air obat itu, air doa itu bisa jalan. Udah bisa jalan, kembali lagi penglihatannya yang tadinya awalnya udah bisa lihat, terus drop lagi di sana, buta lagi, nggak bisa lihat lagi. Nah sampai penglihatan itu udah bisa lihat, dia udah mulai ceria lagi, udah mulai badannya tuh udah mulai berisi lagi gitu, gemuk lagi. Nah oke lah gitu kan, 2 bulan di Bekasi, dibawa lagi ke Padang, ke kampung. Nah di sana si bapak ini berpesan ke suaminya, di kampung tolong mandikan dengan air kotoran kuda atau kotoran kerbau. Hah? Iya, sama si bapak ini. Beneran itu? Iya, beneran. Jadi nggak tahu ya, itu untuk apa nggak tahu gitu. Tapi yang pasti pesannya ke suaminya itu, air doa ini dimasukkan 1 gelas atau setengah gelas, dimasukkan ke bak mandi. Nah bak mandinya itu dicampur dengan kotoran kerbau atau kotoran kuda. Nah nggak tahu itu untuk apa. Akhirnya karena di kamu kan pasti banyak kerbau dan kuda gitu kan ya. Kita sih keluarga berharap ya, karena kita nggak tahu gitu kan siapa yang punya kerjaan gitu, yang mengerjai tante ini, ya kita percaya sama suaminya gitu. Berharap dengan prosesi itu paling enggak, meskipun nggak bisa melihat, tapi balik lagi lah gitu ke keadaan yang semula gitu kan, meskipun nggak normal 100%. Ternyata yang bikin keluarga drop, terutama ibuku sih ya, karena kan adik satu-satunya gitu yang perempuan. Februari 2014 dapat kabar dari tetangga kalau suaminya kabur. Bibiku ini udah ditelantarkan selama 1 minggu gitu. Jadi emang nggak pernah mandi, nggak pernah ya pokoknya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya aku sama ibuku pulang kampung. Sampai di sana pas buka pintu, rumah itu bau ya, pasti kan udah seminggu nggak dibersihin, seminggu nggak ada orang yang mandi di sana. Nah bibiku nih tidur di lantai kan, karena menurut dia di lantai itu dingin. Akhirnya sama ibuku, ayo kita ke kamar. Kamarnya ada 2 kan, kamar depan, ayo. Aku nggak mau ke sana, kata dia. Aku nggak mau di kamar depan itu, gitu. Kenapa nggak mau, gitu kan, daripada tidur di lantai. Pokoknya nggak mau. Dia sampai berontak, sampai nepis-nepis gitu kan, dipaksa juga nggak mau pokoknya. Udah nggak mau lah. Kita tidurin dia di sofa. Udah dibersihin, udah dirapihin. Maghrib, tanteku ini tidur di sofa. Pokoknya dia nggak mau masuk ke kamar sejengkal pun. Habis sholat maghrib, ibuku sama aku tuh yasinan, kita berdua yasinan. Di situ, aku dikerjain. Dia marah sama aku, si penghuni rumah, si jin yang ada di rumahku itu, entah jin yang ada di rumah atau jin yang ada di tubuh tanteku ini, dia marah. Biasanya mungkin kita kalau yasinan gitu, 30-45 menit. Tapi aku 1 jam lebih itu nggak bisa baca, nggak bisa selesai si surat yasinnya itu. Aku mau ngomong nggak bisa. Mulutku ini serasa apa ya, lidahnya kayak dibelokkan gitu, kayak orang bisu nggak bisa ngomong. Itu sampai berkali-kali hentakan gitu kan. Di sini panas, punggungku ini panas, kepalaku pusing, sekitar udah panas, panas lah pokoknya, panas banget. Ngomong nggak bisa, baca huruf Arab itu nggak bisa. Sampai nggak bisa sama sekali. Karena akunya kesel gitu kan, akhirnya aku marah, baca Yasin itu sampai menghentak-hentak gitu. Di situ tuh udah sampai sambil zikir-zikir pun itu nggak bisa. Udah baca ayat kursi tuh. Pokoknya si jin yang ada di situ marah besar lah kayaknya. Aku nggak selesaiin baca Yasin, cuma bisa di dalam hati aja. Karena berhubung rumah itu panas auranya, aku sama ibuku nih keluar ceritanya, cari udara segar lah. Baru masuk lagi ke rumah jam 11-an, jam 10 atau jam 11. Ketika di dalam rumah, aku nggak bisa langsung tidur juga. Kita kan tidur sama-sama di lantai gitu, jadi nggak ada yang berani masuk kamar. Di lantai itu, di situ aku dikerjain lagi. Aku dengar suara kuda, tapak kaki kuda gitu kan, menghentak-hentak dia di situ, di samping rumah. Kebetulan samping rumah itu kebun, tanah kosong.
dengar suara. Kalau di Sumatera Barat tuh kan terkenal sama harimau Sumatera. Nah, di situ aku dengar suara harimau Sumatera. Jadi dulu itu ada harimau Sumatera yang jagain aku tuh. Jadi mungkin pemberian dari nenek mungkin ya. Jadi seolah-olah si harimau Sumatera yang ada di badan aku tuh berantem dengan jin yang ada di sana. Aku dengar itu nggak bisa berhenti, dan di kepala aku itu ada bisikan untuk membunuh. Entah, nggak tahu harus membunuh siapa gitu kan, cuma ada bisikan-bisikan. Dan itu bikin aku nggak bisa tidur. Suara itu karena takut terjadi sesuatu, jadi aku berjaga-jaga gitu kan. 3 hari aku ngalamin itu, setiap malam Yasin pun gak bisa baca lagi-lagi selama 3 hari. Setiap malam dengar suara tapak kaki kuda, ringkikan kuda, harimau Sumatera, itu gak berhenti-berhenti sampai subuh. Akhirnya setelah 3 hari aku udah gak kuat, aku udah bilang ke ibuku, ayo kita pulang ke Bekasi gitu kan. Karena di situ kondisi badan aku tuh langsung drop gitu. Jadi karena memang panas, auranya gelisah, aku udah nggak kuat di situ. Aku ngajak langsung pulang ke Bekasi. Akhirnya kita pulang ke Bekasi, bawa si tante ini ke Bekasi. Udahlah kita putusin karena suaminya udah kabur, udah nggak ada, kita obatin di Bekasi ini. Nah, setelah itu barulah terbongkar semua. Bapak ini dipanggil lagi sama ayahku untuk ngobatin. Yang tadinya ngobatinnya cuma setengah-setengah, akhirnya kita full ngobatin di situ, gitu kan. Dari mulai mandiin sampai bapakku tetap nyari kotoran kuda atau kotoran kerbau, itu nggak tahu nyari di mana. Terus minum air doa itu juga tetap udah agak mendingan. Ternyata 1 hari si bapak ini kan nggak pernah datangnya, nggak pernah malam ya. Jadi datangnya tuh selalu pagi, jam siang-siang lah, jam 10 atau jam 2 siang. Si bapak ini berdialog sama jin itu, apa yang kamu mau gitu kan? Apa yang kamu mau dari orang ini? Gitu. Nah, saya mau buatkan sesajen, bla 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 bla, sesajen. Dia minta kopi pahit, kopi hitam pahit, terus kembang 7 rupa, rokok apa ya, pokoknya rokok gitu kan, rokok itu, kemenyan, satu lagi lupa, sama saya lupa. Malamnya itu ditaruh di ruang tamu si sesajen itu. Jadi kita memang benar-benar udah kayak mencari itu kan kemana-mana, karena ada barang yang memang susah didapat gitu. Nah, ketika malam kita taruh di situ, malamnya aku tuh mimpi ada nggak berwujud, cuma semacam siluet gitu kan. Itu dia ngerokok sambil minum kopi di situ. Si makhluk itu. Di tempat sesajen itu? Iya, di tempat sesajen itu. Awalnya aku sih menganggap itu apa ya, biasa aja gitu kan, cuma sekedar mimpi. Nah, ternyata pas pagi-pagi, karena berhubung aku penasaran kan, dilihatlah itu sesajennya utuh di situ. Nggak ada yang berubah sedikit pun, letaknya pun nggak ada yang geser. Ternyata kata si bapak, itu memang iya, kalau dilihat dari kasat mata itu memang masih utuh. Tapi kenyataannya si jin itu sudah minum sesajen itu. Beberapa hari kemudian baru bisa diobati secara benar kan. Kemarin sebelum-sebelumnya diobatinya asal-asalan. Nah, sekarang ini baru secara benar lah gitu. Nggak lama, rumahku tuh kan ada pintu depan, ada pintu belakang. Nah, pintu belakangnya itu model 2 pintu gitu, jadi atas dan bawah. Nah, dari pintu belakang aku lihat beberapa hari kemudian gitu, di dalam mimpi aku lihat ada makhluk tinggi besar, ada semacam sinden, perempuan pakaian adat Jawa gitu dengan sinden dan lengkap lah gitu. Satu lagi anak kecil, mungkin bisa dibilang tuyul tapi bukan tuyul juga. Nah, itu si anak kecil itu bawahannya si sinden ini. Barang itu ada 3 orang, ada 3 makhluk lah yang aku lihat itu. Jadi makhluk tinggi besar warna hitam, satu lagi sinden, satu lagi anak kecil. Mungkin berbentuk tuyul kali ya, mungkin tuyul tapi bukan tuyul di situ, bukan tuyul. Nah, pokoknya setiap kejadian apa-apa itu aku langsung pas bapak datang ke rumah itu aku langsung bilang kan, aku lihat gini gitu. Ke ibuku juga bilang gitu.
oh iya itu makhluk tinggi besar di rumahku nih udah ikut pergi. Sinden dan si tuyul ini itu bukan dari Sumatera katanya, tapi dari Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Jadi ternyata sama suami keduanya yang dipelet itu dia dapatnya dari Gunung Ciremai. Makhluk ini ya? Iya, makhluk ini dapatnya dari Gunung Ciremai dan ditempatin di tubuh bibiku gitu. Iya. Ditempatin. Berarti sudah keluar 3. Ya kami pikir oh sudah gitu kan, si jin ini keinginannya udah terpenuhi, tapi ternyata belum sampai di situ. Masih ada puluhan jin lagi. Itu tuh 3 itu yang keluar itu belum ada apa-apanya. Itu baru ibaratnya baru menyembuhkan peletnya aja. Oh gitu. Yang ininya belum, yang utamanya belum. Nah, ketika di sini sama si bapak ini dikasih bacaan Al-Quran gitu kan, ditandai ayat baca setelah maghrib ayat sekian sampai dari juz 1 sampai juz 30 baca ayat sekian surat sekian. Kebetulan aku nggak ada di situ, nggak ada di rumah. Nah, adikku dan ibuku yang baca Al-Quran. Itu terutama ibuku rutin ya setiap maghrib gitu kan rutin baca. Ketika baca satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, itu perwujudan tanteku beda. Jadi misalnya surat apa di ayat berapa itu wajahnya berubah jadi nenek-nenek. Berubah itu termasuk kerut Iya. kulitnya kan? Iya. Berubah jadi nenek-nenek, auranya nenek-nenek, pandangannya teduh kayak nenek-nenek gitu kan. Benar-benar persis kayak nenek-nenek sampai ke maaf ya, mungkin agak bawel gitu kayak nenek-nenek. Iya. Kayak gitu. Nah, nanti baca di surat berapa lagi, ayat berapa, berubah lagi jadi perawakan besar. Gitu kan. Jadi tampil wajahnya hitam legam gitu. Makanya ibuku kalau baca nggak pernah mau bener-bener dekat gitu. Karena kalau sudah berubah jadi nenek-nenek dan wajah mungkin laki-laki berwajah hitam legam itu, pasti ibuku akan mungkin disiksa gitu. Ini kulitnya juga ikut hitam? Kulitnya nggak sehitam wajahnya, lebih hitam wajahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi hitam? Iya, berubah jadi hitam. Oke. Berubah jadi hitam. Jadi kalau ibuku tuh kalau ngaji gitu ya di depan si tante ini nggak berani dekat-dekat karena kalau berubah jadi nenek-nenek dan laki-laki itu pasti ibuku disiksa, entah dipukul, entah dicubit, entah di apa gitu kan. Ini perubahan kulit yang ada di wajahnya itu yang hitam itu hitamnya kayak gimana? Mungkin kayak sofa ini kali ya. Tapi itu memang hitam, jadi auranya hitam gitu. Pokoknya berubah lah gitu. Aslinya putih tapi? Aslinya putih. Mungkin sawo matang lah ya. Cuma berubah jadi hitam. Kalau nenek-nenek itu berubahnya dari keriput sampai ke tangan pun ikutan keriput. Nah, ganti lagi suratnya. Berubah lagi jadi anak kecil yang manja, yang mintanya pengen disayang, pengen dielus atau diapain gitu kan. Berubah lagi. Seringnya itu ibuku nemuin berubah jadi nenek-nenek, sama pernah sekali waktu di betisnya itu semacam urat tapi melata jalan. Urat apa ya? Mungkin ular kali ya di situ ya. Tapi kayak urat-urat manusia yang itu, tapi itu jalan gitu. Jadi meliuk-liuk kayak ular gitu. Di sekitaran betis gitu. Iya, betis sampai ke paha gitu kan. Itu ular tapi bentuknya tuh urat gitu. Urat warna-warna biru muda gitu. Cuma dia melata. Kayak ular jalan di kaki ataupun di tangan. Nah itu, makanya ibu kok kalau udah baca itu tuh, kalau udah lihat sesuatu yang gitu, jadi dia takut sendiri juga gitu kan, karena takut terjadi sesuatu apapun gitu kan. Ini berapa lama untuk membaca surat-surat itu, sampai berapa lama gitu? Berapa jam? Nggak sampai berapa jam sih, paling satu hari itu cuma sekitar karena satu surat kan cuma 1 atau 2 ayat. Nah itu semampunya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti selesai ini, berarti besok melanjutkan lagi. Ini sampai berapa hari ya? Itu mungkin ada sekitar 2 bulan kali ya, 2 bulan begitu. Nah di dalam proses itu kita nggak tahu ya, yang menempati tubuh tanteku nih jin apa aja kita nggak tahu. Nah di dalam proses 2 bulan itu dia tuh sering kabur, abis isa tuh keluar
bawa anaknya yang masih umur 6 tahun kabur, katanya kabur dari rumahku, nggak mau tinggal di situ. Nah, karena kita semua perempuan, tenaganya tuh berubah 2 kali lipat, lebih besar daripada tenaga laki-laki. Berarti ini dia udah nggak lumpuh lagi ya? Udah di situ udah nggak Udah bisa lumpuh, jalan udah ya? bisa jalan. Oke. Meskipun matanya masih belum bisa lihat. Di situ dia selalu mau kabur selama 2 bulan itu ya, selama proses penyembuhan. Kita nggak ada yang berani bawa dia masuk. Kalau kita bawa masuk gitu kan, ibuku sih terutama yang bawa masuk, karena aku kan nggak berani ya. Itu selalu ditepis. Kalau kita tarik gitu, ibuku tarik, ditepis selalu tangannya. Akhirnya bapakku dipanggil buat nenangin si tante ini. Dan entah kenapa setiap kali ketemu bapakku itu nggak berani melawan, nggak tahu kenapa. Pokoknya setiap ditarik masuk itu langsung tenaganya berubah ke semula, ke tenaga dia, tenaga tanteku, bukan tenaga jin itu. Sekitar 2 bulan itu, 1 minggu atau 2 minggu sebelum tanteku ini udah nggak ada, si bapak dia kayak apa ya, melepas jiwa gitu, melepas raga. Nah, ke alam gaib. Awalnya pernah nyoba, cuma nggak berani sampai terlalu jauh karena kata dia, saya takut nggak bisa pulang gitu. Nah, cuma akhirnya dia beranikan untuk melepas raga ke alam gaib karena udah melihat tanteku ini yang badannya semakin kurus, yang semakin lemah. Di sana ternyata ada tanteku. Raganya, jiwanya tanteku ada di sana. Di alam gaib. Iya, rohnya tuh ada di sana, di alam gaib itu, di sebuah gua. Di sana diajak pulang, ditarik. Dia bilang saya mau pulang, tapi saya nggak tahu jalan pulangnya tuh kemana. Saya udah kangen gitu sama anak saya juga. Cuma saya nggak tahu gitu. Saya nggak bisa pulang, di badan saya tuh udah nggak ada tempat untuk diri saya sendiri tuh nggak ada gitu kan. Emang di situ katanya nangis. Tante tuh nangis kan, karena dia mungkin udah merasa gimana ya, putus asa gitu kan. Dia mau pulang tapi nggak bisa, mau pulang ke badan dia sendiri pun dia nggak bisa. Akhirnya si bapak ini ya udahlah gitu kan, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dilawanlah jin yang ada di kampung itu. Akhirnya dilawan dukunnya yang ada di kampung itu, dan alhamdulillah gitu kan, si dukunnya ini meninggal akhirnya. Dukunnya meninggal. Si bapak ini sebenarnya juga terluka juga, dia kan dari pertempuran itu dia terluka juga. Si dukunnya juga akhirnya, tapi dia selamat gitu, cuman bisa mengalahkan si dukunnya, makanya sampai meninggal. Suami tanteku di situ nggak lama setelah dukunnya meninggal itu meninggal juga, menurut orang-orang kampung. Kita masih belum tahu, keluarga masih belum tahu kenapa meninggalnya karena apa. Dan ternyata satu minggu kemudian setelah suaminya ini meninggal, tanteku ikut meninggal. Nah, 1 minggu kemudian kita nggak tahu semuanya. Semua keluargaku, keluarga besar ibu juga nggak ada yang tahu apa penyebabnya. Karena si bapak ini tiba-tiba nggak ada kabar kan. Si bapak yang nyembuhin. Iya, bapak nyembuhin tante ini. Oh iya, nggak ada kabar. Bener-bener nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Jadi setelah pertempuran itu suami tanteku dan dukunnya itu meninggal. Seminggu kemudian tanteku meninggal, tapi nggak ada kabar. Jadi setelah melepas raga itu memang nggak ada kabar sama sekali. Nah, sekitar 2 atau 3 bulan kemudian ketemu lagi lah sama bapakku nih, sama bapak ini sama ayahku, nggak sengaja ketemu. Barulah ngobrol. Baru ngobrol, ternyata tanteku ini jadi tumbal pesugihan ular. Makanya kenapa matanya itu ada ularnya gitu kan, buta karena ular. Itu tumbal pesugihan ular. Dan ini bukan tumbal pertama. Jadi tanteku ini korban kedua. Nah, dari suami yang baru itu. Dari suami yang ketiga. Yang ketiga itu. Iya. Jadi istrinya yang dulu itu juga tumbal. Cuma karena percaya gitu kan, ada sesuatu nih yang gak beres, akhirnya buru-buru dilepaskan dari suaminya. Nah, tanteku ini bisa dibilang terlambat. Karena kita gak ada yang tahu, kita keluarga besar ibuku gak percaya dengan mistis, namanya mistis gitu kan. Jadi kita terlambat. Dan ini
tumbalnya itu selalu mencari istri-istrinya. Jadi bukan orang lain. Jadi memang dari istrinya ditumbal gitu kan. Ternyata suaminya yang menumbalkan. Dan ternyata kita semua baru tahu, ditambah dengan jin yang dari pelet sebelumnya, di tubuh tanteku ini bukan cuma 1 atau 2 jin, tapi memang udah puluhan. Jadi seluruh badan dia, dari mulai kepala sampai kaki itu ada yang menghuni semua. Jadi makanya dia ketika ditemukan di gua itu dia bingung, gak bisa jalan pulang itu karena memang gak ada tempat di badannya dia itu. Kan udah penuh semua gitu, ada puluhan jin di situ. Untuk mantan suaminya ya, sebelum yang ketemu suami baru ya. Itu diketahui kalau mantan suaminya ini nyakitin juga tante Mbak Lina ini. Yang itu dari mana? Kedua ya Mas? Iya, yang kedua mantan suaminya tuh. Nyakitin tuh taunya dari tetangga. Oh, itu dari tetangga? Iya, karena kan kita nggak boleh ke sana, kita nggak boleh main. Ibuku tuh nggak boleh main. Jadi keluarga nggak boleh main. Memang dia ditempatkan di suatu rumah yang terpencil sama suaminya yang kedua ini. Ada tetangga bilang nggak boleh begini, nggak boleh keluar rumah, nggak. Terus kadang kalau sampai ketahuan keluar rumah itu ribut, pasti ribut besar. Nah tetangga tuh kan mungkin udah capek juga mungkin kali ya, karena letak tempat tinggal juga nggak jauh dari rumahku dulu. Akhirnya tetangga ngelaporin gitu. Kalau ini tuh ada kayak semacam KDRT lah di situ. Nah, untuk tahu dia pelaku santet atau enggak, itu taunya dari ayahku taunya. Kalau dari ayah. Jadi dia itu udah disantet sebelum tahun 2001. Memang udah kena dari 2001 di santetnya itu. Di peletnya itu. Kalau mantan suami itu di pelet, kalau yang suami baru itu di santet ya. Ditumbal, iya tumbal. Ditumbal ya. Ngeri banget sih. Karena ini bertubi-tubi berarti tante ngalamin gitu ya. Dia yang satu belum hilang nih, udah muncul lagi yang baru. Jadi kalau menurut pengakuan yang ngobatin tante ini, setiap itu kan untuk kesuksesan. Jadi kan di sana itu di kampung itu tante itu kan tani. Nah jadi setiap masa panen supaya hasil taninya bagus, supaya hasilnya melimpah, nggak ada yang kebuang, itu tuh ada yang ditumbalkan. Nah setiap penumbalan ini ada yang masuk gitu. Jadi memang bertubi-tubi, jadi masuk terus gitu. Jadi yang satu nggak bisa keluar, tapi yang satu harus masuk gitu. Kalau misalkan ini kan berarti kan ditumbalin kan berarti ada sesuatu yang dicari oleh suami barunya ya. Iya. Ini kalau untuk yang dicari apa ini? Sama suami barunya kekayaan kah atau apa? Kalau bisa dibilang sih sebenarnya dia menumpang ya. Suami barunya ini dia nggak punya tanah lah ibaratnya. Jadi yang digarap itu sawah keluarga punya ibuku gitu. Iya. Nah, yang diharapkan ya hasilnya itu. Jadi ternyata tuh selama berarti kurang lebih 2-3 tahun ini hasil panennya melimpah. Nah duit penjualan dari padi itu ya untuk dia aja gitu. Jadi emang tanteku nggak dapet sama sekali. Anaknya juga ditelantarkan juga gitu. Keji banget ya. Ya bisa dibilang kecil lah. Karena bisa dibilang ini untuk dimanfaatin tantenya. Nah iya itu dia. Dimanfaatin aja sih. Di awal cerita Mbak Lina ini sempat bilang kalau misalkan tantenya ketika kena pelet dari mantan suaminya, itu nggak boleh keluar rumah jarak 10-15 meter. Nah itu kenapa? Apa yang terjadi kalau misalkan dia keluar? Kurang tahu juga ya kenapa. Karena baik itu mantan suaminya ataupun tanteku ini, jin-jin yang ada di tanteku ini takut sama ayahku tuh takut. Gak tahu alasannya tuh apa. Jadi entah mungkin karena tahu dia yang udah pelet tante atau karena apa nggak tahu. Jadi mungkin untuk menghindari orang-orang yang mungkin bisa kali ya. Bisa melihat gitu kan. Iya. Jadi memang sengaja disembunyikan sampai nggak bergaul sama sekali. Memang di situ tangga bilang itu emang kuper gitu. Jadi takut ketahuan dan akhirnya dipisahkan gitu dia tuh. Iya. Gitu sih.
Untuk keadaan mantan suami itu, yang suami kedua itu Iya. gimana sekarang? Nah ternyata gak lama dari tanteku meninggal dia udah meninggal juga. Yang mantan suami, Mantan bukan suami suaminya. baru ya? Iya, jadi mantan suaminya juga memang udah meninggal. Jadi mungkin jarak 1 bulan kemudian meninggal juga dia. Jadi ini 2 mantan suaminya ini meninggal dulu. Meninggal dua-duanya. Cuma nggak tahu, kayaknya sih nggak sama ya. Maksudnya si suaminya dulu yang meninggal gitu kan. Oke, suami barunya dulu Suami yang barunya meninggal. meninggal. Nah 1 bulan kemudian baru mantan suaminya meninggal. Nah nggak tahu, mungkin karena dari si peletnya ini udah dibalikin Iya, atau iya. bagaimana, nggak tahu juga. Atau resikonya Bisa jadi. Ini dapat kabar untuk mantan suaminya ini dari mana nih, kalau mantan suaminya ya? Kalau dapat kabar sih baru 2 tahun yang lalu baru dapat kabar. Warga situ, warga rumah ibuku tuh bilang kalau si orang ini, si mantan suaminya ini udah meninggal tahun 2014 gitu. Yang suami kedua ya? Suami yang kedua. Ya. Dan kita nggak tahu gitu, maksudnya meninggalnya itu duluan siapa gitu. Cuma aku sih berpikirnya kayaknya duluan si suaminya yang baru ini, suami yang ketiga ini yang meninggal gitu. Untuk kalau misalkan suami yang kedua, ini dia sama dukun dari mana kalau? Kalau yang kedua ini dia dari Ciremai, Gunung Ciremai. Oh memang dari Gunung Ciremai? Iya memang dari Gunung Ciremai, dan menurut si bapak yang ngobatin ini, sinden dan tuyul itu yang aku lihat di dalam mimpi, itu memang sinden dan tuyul dari Gunung Ciremai. Tampilannya itu sindennya ini kayak pengantin Jawa gitu. Iya. Jadi memang pakainya warna hijau, terus di lengannya ini ada kayak semacam perhiasan, terus dia pakai sanggul, mahkota gitu. Memang persis kayak gitu. Berpakaian adat lah ya. Iya. Dan dia memang dari Gunung Ciremai, jadi dibalikin lagi ke sana. Dibalikin lagi ke sana. Kalau menurut pengakuannya, si Jin ini sebenarnya pengen pulang ke daerahnya gitu kan, karena ya dia bilang jujur sakit juga gitu kan, selalu dibacain ayat-ayat Al-Quran gitu kan, nggak tahan. Dia pengen pulang, cuma kalau dia pulang dia akan disiksa sama si dukun itu. Gitu, jadi mau nggak mau ya nggak bisa apa-apa si jinnya ini gitu. Jadi banyak yang tersakiti ya, selain manusia juga. Iya, si makhluk gaibnya juga. Iya, dia bilang gitu, tersakiti ya. Sebenarnya panas juga nggak kuat. Panas juga nggak kuat ya. Iya. Selama tante ini sakit, kan kalau dari Mbak Lina ini pernah ada kejadian ya, diganggu ya. Kalau ibu pernah diganggu nggak, ibunya Mbak Lina? Kalau ibu sih enggak sih, cuma random gitu. Jadi rumah itu ikutan kena. Jadi hawanya mungkin dari hawa, terus dari mungkin gangguan-gangguan dari timpukan-timpukan gitu kan. Jadi rumah itu jadi bising gitu. Awal tante datang itu yang tadinya rumah terasa kayak lowong, senggang, itu berubah jadi sesak. Kalau aku ngerasainnya itu sesak, penuh, padat, sumpek gitu. Memang benar-benar nggak nyaman untuk ditempatin. Kejadiannya itu kalau yang lain sih mungkin nggak terlalu ngerasain. Cuma aku sih yang paling ngerasain tuh aku gitu. Kalau ada apa-apa selalu laporan. Ini sampai aku ngelihat ular pun aku laporan gitu kan. Melihat apapun itu laporan. Di kamar mandi pun pernah ada ular. Jadi di kamar kena dampak ya. Kena dampak semua. Sampai di kamar mandiku sampai ada ular gitu. Gitu sih. Nah, setelah tante meninggal atau bibi meninggal, itu ada kejadian lagi gak? Ada sebenarnya. Ini berkaitan? Iya, itu masih jarak 1-2 bulan. Sekitar 1-3 bulan lah, 1-3 bulan. Setelah tanteku meninggal itu kita semua trauma. Sama satu minyak urut lah gitu. Saya nggak sebutin mereknya ya. Aku nggak nyebutin merek. Ada satu minyak urut ya, kita trauma sama itu. Dan kalau halu cuma 1-2 orang aja. Ini enggak. Kita semua dalam 3 bulan itu hampir setiap hari nyium bau minyak urut itu. Satu keluarga? Satu keluarga. Oke. Nyium bau minyak urut itu, entah bau dari mana, ntar tiba-tiba bau kemenyan lah, kecium entah. Yang paling sering sih bau minyak urut itu sih. Jadi bener-bener
kalau udah ada bau itu kan karena tanteku kan dulu tidurnya di kamarku kan. Nah itu kesiumnya tuh selalu di tempat itu. Nah kita kalau udah, aku sama adik-adik gitu, kalau udah bau itu kecium, kita semua kabur dari kamar. Kita nggak berani tidur di kamar. Itu sampai 3 bulan, setiap hari itu kita selalu nyium itu. Kalau aku sendiri, mungkin ini berita baik sih untuk keluarga gitu kan. Aku pernah didatangin sama tante 2 kali. 2 kali? 2 kali dalam mimpi. Mimpi pertama itu dia nggak ngomong apa-apa sih, nggak ngomong apa-apa, cuma kelihatan wajahnya tuh bahagia gitu. Ya, itu wajahnya bahagia. Itu sama nenek juga. Nah, yang kedua kalinya udah jarak 1 tahun kemudian mimpi lagi. Dia mungkin mau bilang terima kasih gitu kali ya, karena kebetulan kan di mimpi itu ada tante juga, ada nenek juga, ada anaknya juga di situ. Anaknya masih hidup. Jadi ada anaknya juga. Jadi mungkin mau bilang terima kasih atau bagaimana, dan itu tuh aku di situ melihat tante yang sebelumnya aku kenal. Jadi dia memang yang cantiknya kayak apa, baiknya kayak apa, yang murah senyum lah gitu. Tanteku banget itu pokoknya. Yang bikin kangen sih itu sih yang udah balik lagi ke sifat asli. Iya, jadi aku merasa oh ya udahlah gitu, mungkin memang udah bahagia, udah di sana. Ya udah kita nggak usah ganggu-ganggu lagi. Udah apa ya? Ikhlas gitu, jadi ngelepasinnya udah tenang karena udah bahagia dia di sana. Nah, untuk ini ya, aku ingat lagi nih soal nenek ya. Itu nenek kan sempat dipelet juga ya sama suami kedua ya. Iya. Nenek meninggal berkaitan dengan pelet atau enggak? Kalau itu kurang. Udah sempat disembuhin belum sih nenek? Kalau tadi kan nggak mau ya? Iya. Kalau waktu nenekku masih hidup itu, tanteku tuh nggak mau disembuhin. Dia jadi kayak nenekku tuh kayak apa ya, nge-backing gitu. Jadi kalau ibuku tuh ini kayaknya ini harus begini gini gitu ya. Ada sesuatu yang aneh gitu. Enggak kok normal gitu kan. Nenekku meninggal di kampung. Jadi kita nggak tahu itu meninggalnya berkaitan atau enggak. Nah entah berkaitan sama suami ketiganya atau bagaimana, nggak tahu juga. Jadi itu mungkin untuk video kali ini cukup ya. Oke. Untuk Mbak Lina sendiri ada sosial media gak? Kalau sosial media ada paling IG. IG ya? IG-nya ada di mana Mbak? IG-nya ada di @linarahma17. Oke, itu tadi untuk nama akun IG-nya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya tentang cerita yang udah dibawain sama Mbak Lina, teman-teman langsung DM aja ke IG-nya Mbak Lina. Yaudah, mungkin gua pamit. Jamal dari Lentera Malam pamit. Mbak Lina,